kasih kami menyampaikan bahwa di hari ini adalah sukacita yang besar bagi kami sekeluarga karena ibadah pertama untuk tahun pelayanan 2021 dilakukan di rumah kami. Kami bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah berikan kesempatan bagi kami untuk beribadah. Karena itu saudaraku, kami menghimbau kepada saudara semuanya untuk selalu berpartisipasi dalam ibadah. Mari kita sama-sama memuliakan Tuhan, memuliakan di dalam seluruh aktivitas kita, dan lakukanlah semua itu dengan rasa sukacita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara, terkhusus bagi keluarga Bapak Johannes Timisela yang boleh mengambil bagian pada malam hari ini. Kita bersyukur bersama bahwa pada bulan Februari ini kita boleh kembali memulai ibadah rumah tangga di JOKB. Kita bersyukur kiranya sepanjang tahun ini program kerja kita boleh diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam ibadah. Kita akan memulai ibadah rumah tangga ini. Saya undang kita berdiri dan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 13 bait pertama, Allah Bapa Tuhan. Kita akan tabiskan ibadah kita berdoa. Kebaktian kita bersama dengan keluarga Bapak Johannes Timisela pada malam hari ini, kiranya jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Silahkan duduk kembali. Ya baik, kita kembali memuji membesarkan nama Tuhan. Kidung Jemaat 40 bait pertama, Ajaib Anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ya baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Ya, hari ini kalau kita masih aktif membaca bacaan harian kita sudah ada di kitab 2 Tawarik, pasal yang pertama. Dan sebagai pendahuluan, kitab Tawarik merupakan catatan sejarah di dalam kitab-kitab di mana kitab ini ditulis setelah bangsa Israel yang mengalami pembuangan boleh kembali ke negeri Israel. Dan kitab ini ditulis untuk mengingatkan mereka bahwa meskipun mereka ada di dalam penindasan, ancaman, tetapi nyata bahwa Allah yang hidup setia menyertai mereka. Dan kitab ini merupakan kitab yang diceritakan kembali dari kitab Samuel dan kitab raja-raja, dan banyak dari kisah itu diceritakan kembali untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa
dalam masa-masa sulit, Allah tetap menyertai mereka dari kisah Raja Daud sampai Salomo, bahkan sampai ke masa pembuangan dan mereka kembali lagi. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Bapa, terima kasih pada malam ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami, dan biarlah Roh Kudus boleh bekerja meneguhkan hati pikiran kami untuk dibuat tunduk pada firman-Mu dan boleh memahami akan firman-Mu setiap waktu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat 1 sampai 13 saya akan baca secara cepat untuk kita. Doa Salomo memohon hikmat. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu, sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mezbah tembagah yang dibuat Bezalel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah Tuhan meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Pada malam itu juga Allah menampakkan dirinya kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau ingin dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita yang mendengar dan setia untuk melakukannya. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur diberikan kesempatan untuk boleh mendengar dan merenungkannya. Firman Tuhan. Malam ini tema renungan kita, hikmat itu soal praktis, bukan teoritis. Nah Bapak Ibu Saudara, saya kira sebagian besar mungkin dari kita kenal yang namanya Elon Musk. Ini lagi tren namanya di media sosial. Dia merupakan CEO dari perusahaan mobil listrik Tesla dan juga perusahaan roket Space. Dan luar biasanya bahwa dalam waktu sebulan, tepatnya pada 7 Januari bulan lalu, dia menjadi orang terkaya di dunia. Padahal sebulan yang lalu Jeff Bezos, pemilik Amazon, dia masih menjadi orang terkaya di dunia dari tahun 2017 sampai 2020. Tapi dalam masa beberapa hari, tidak sampai sebulan, Elon Musk mampu melewati Jeff Bezos ini, dan dia menjadi orang yang terkaya di dunia saat ini. Saya membaca bahwa kekayaan bersih daripada Musk ini
ada 180 miliar dolar Amerika. Dan kalau dirupiahkan sekitar 2.600 triliun rupiah. Saya kira ini suatu jumlah yang sangat fantastis, saudara. Nah, kalau saja Musk ini mau memberikan penawaran kepada saudara misalnya. Misalnya Musk mungkin menawarkan kepada Bapak Ibu Saudara, kamu mau 1 unit mobil Tesla atau mau mendengarkan kiat-kiat sukses dari saya? Kira-kira Bapak Ibu Saudara mau memilih yang mana? 1 unit mobil Tesla atau mau mendengarkan tips-tips dari Musk ini, bagaimana dia bisa menjadi orang yang sukses? Manusiawi kita, tentu kita cenderung akan memilih 1 unit mobil Tesla. Mengapa? Karena mobil itu cukup mewah dan cukup mahal. Saya juga membaca di berita bahwa harga mobil Tesla di Indonesia nih yang paling murah itu 1,5 miliar, saudara. Dan itu belum termasuk pajak. Dan tentu saja kalau kita diberikan pilihan, ya kita mau mobil mewah itu dibanding tips bagaimana menjadi sukses seperti dia. Itu tentu membutuhkan waktu untuk bisa sukses. Tapi kalau dapat mobil ya langsung dikasih. Tapi saudara, apa yang terjadi pada Salomo? Kita lihat ya, jadi 1 Tawarik ini merupakan cerita catatan sejarah yang diulang dari kitab pertama Raja-Raja pasal 3 ayat 3 sampai 15. Waktu itu dia sedang bermimpi dan Tuhan datang kepadanya. Tuhan tidak memberikan pilihan apa-apa kepada Salomo waktu itu. Tapi Tuhan berkata, mintalah di dalam ayat 7. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Jadi Tuhan berkata kepada Salomo, minta. Tuhan tidak memberikan penawaran yang ada pilihannya. 1, 2, atau 3. Tapi Tuhan memberikan kesempatan bagi Salomo untuk meminta sesuatu yang tidak terbatas. Jadi apapun yang Salomo ingin minta kepada Tuhan, Tuhan berkata, minta saja apa yang kamu mau. Nah saudara, tapi apakah Salomo waktu itu memanfaatkan situasi ini untuk meminta sesuatu yang dapat dipakainya untuk memuaskan dirinya, yang dapat dipakainya hanya untuk kepentingan dirinya? Tidak. Dia tidak melakukannya. Padahal dia punya peluang besar, saudara, meminta apa saja yang dia inginkan. Tapi ternyata Salomo, dia tidak meminta kekayaan. Dia tidak meminta kemuliaan, harta benda, umur panjang, kata penulis kitab ini. Tapi yang dia minta adalah hal yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dia tidak meminta kepada Tuhan sesuatu yang menyangkut kepentingan diri sendiri, yang dapat memuaskan dirinya sendiri, tidak. Tapi dia meminta hal yang menyangkut atau sesuatu untuk kepentingan umat atau kepentingan orang banyak. Tuhan memberikan dia hikmat dan pengertian. Kata firman Tuhan malam hari ini. Tuhan bilang bahwa, wah, kalau begitu kamu tidak minta apa-apa. Saya berikan kamu hikmat seperti keinginanmu atau kerinduanmu. Untuk bisa menjadi pemimpin yang bisa membedakan baik dan buruk. Dan itu adalah hikmat dan pengertian. Kalau begitu saya kasih kamu itu. Tapi plus kekayaan, kemuliaan, harta benda, dan umur panjang. Sebagai pemimpin, sebagai seorang raja waktu itu, Salomo sangat membutuhkan hikmat untuk memimpin. Dia membutuhkan hikmat dan pengertian untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat tentunya dalam masalah sosial politik yang harus dihadapi setiap waktu. Dia meminta sesuatu yang tidak semua orang akan minta ketika diperhadapkan dengan pertanyaan atau tawaran dari Tuhan.
Salomo menjadi seseorang yang luar biasa karena dia memilih sesuatu yang tidak menyangkut kepentingannya, tapi menyangkut kepentingan orang banyak. Bapak Ibu Saudara, dia memilih untuk diberikan hikmat dan pengertian. Dan Tuhan memberikannya. Apa itu hikmat? Di dalam perjanjian lama bahasa Ibrani, hikmat dari kata kokmah, yang berarti kepintaran untuk mencapai hasil, menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Jadi kalau kita berbicara tentang hikmat Tuhan, itu berarti bahwa hikmat artinya kepintaran untuk mencapai hasil atau kepintaran untuk menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki oleh Tuhan. Di mana kedudukan hikmat dalam diri kita? Firman Tuhan berkata, firman Tuhan bilang bahwa hikmat tempatnya di hati. Kalau kita baca 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dan 12. Ini merupakan cerita awal sebelum Ezra yang dipercaya menulis Tawarik menuliskan kisah ulang ini. Dikatakan bahwa sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Jadi hikmat itu saudara tinggalnya di hati. Bukan di pikiran, bukan di otak kita. Dia tinggal di hati. Di mana hati merupakan pusat untuk mengambil keputusan-keputusan moral dan intelektual. Tapi bukankah manusia, termasuk kita selaku orang-orang percaya, kita sering ngomong tentang hikmat itu. Tapi seringkali hikmat itu kita tempatkan di otak kita, bukan di hati kita. Itulah mengapa kita kadang cenderung untuk hanya sebatas teoritis saja daripada praktis. Karena kadang kita hanya menempatkan hikmat itu di pikiran kita, bukan di hati kita. Padahal tempat dari hikmat itu adalah hati kita. Yang membuat kadang kita ngomong hikmat, kita ngomongnya lancar. Tapi buatnya ogah. Karena dia di pikiran kita, bukan di hati kita. Saudara ingat bahwa hikmat itu dari hati. Dan pengertian yang juga diberikan kepada Salomo, yang berarti hasil pemikiran yang tajam, yang diolah di otak kita. Hikmat di hati, pengertian ada di otak kita. Jangan dibalik Bapak Ibu Saudara, hikmat di otak, pengertian di hati. Tapi hikmat itu di hati. Pengertian itu di pikiran kita. Dan keduanya harus bekerja sama untuk mengambil sebuah keputusan. Dan keputusan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang disebut hikmat dan pengertian. Bapak Ibu Saudara, sejauh saudara dan saya menjadi orang percaya, atau katakanlah kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, apakah yang kita minta setiap waktu dalam doa-doa kita? Ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, apa yang kita minta darinya? Semua hal yang hanya berfokus pada diri kita, self-center, atau hal-hal yang menyangkut kepentingan orang banyak, atau secara spesifik pelayanan umat. Apakah kita lebih cenderung, lebih banyak berdoa kepada Tuhan yang menyangkut kepentingan-kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan pribadi kita, atau kita juga cenderung lebih banyak berdoa mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama, terkhusus sebagai jemaat Tuhan. Kita mungkin sering berdoa supaya Tuhan pelihara kita sepanjang hari, supaya Tuhan berkati kita sepanjang hari, supaya Tuhan cukupkan kita sepanjang hari. Tapi apakah dalam permohonan kita juga memohon supaya berkat pemeliharaan Tuhan itu yang kita terima boleh juga dirasakan oleh orang lain, boleh juga diberikan kepada sesama kita.
Atau kita hanya fokus meminta untuk diri kita, tapi kita lupa untuk berdoa untuk kepentingan orang banyak atau pelayanan umat secara spesifik. Bapak Ibu Saudara, tentu kita ingat satu penggalan kalimat dari doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mengapa Yesus tidak mengajar kita berdoa yang fokus antara kita dan Tuhan? Berikanlah saya pada hari ini makanan saya yang secukupnya. Mengapa ketika soal berkat, soal kebutuhan, Yesus mengajarkan soal kami, bukan pribadi, tapi suatu komunitas. Bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan kita sebagai umat. Karena Dia merindukan supaya kita boleh berdoa, boleh meminta kepada Tuhan. Bukan hal-hal yang hanya menyangkut kepentingan pribadi diri sendiri, tapi terlebih kepentingan bersama, kepentingan orang banyak. Sebagaimana Salomo meminta hikmat dan pengertian, bukan untuknya secara pribadi, tapi untuk dipakai secara apa? Kepentingan bersama. Ingat saudara, memang kita berdoa bukan punya motivasi untuk diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Janganlah kita berdoa demikian. Tapi perhatikan Salomo. Apa yang dia minta? Ketika dia minta sesuatu yang menyangkut kepentingan orang banyak, Tuhan melihatnya. Tuhan melihat hati Salomo, ia memikirkan orang banyak bukan dirinya. Sehingga apa? Berkat-berkat yang lain mengikuti dia. Diberikan kekayaan, kemuliaan, dan sebagainya. Ketika kita berdoa memang kita tidak harus punya motivasi itu. Tapi saudara, yakinlah ketika kita berdoa untuk kepentingan bersama, yakinlah bahwa Tuhan akan mengirim berkat-berkat yang mengikuti kehidupan saudara dan saya. Tuhan tidak akan menutup berkatnya untuk hal-hal yang lain dalam hidup kita. Tak kala kita mau seperti Salomo, memikirkan kepentingan sama. Sebagai gereja, memikirkan kepentingan gereja secara bersama. Mengapa pengajaran soal hikmat dan pengertian ini penting bagi kita? Tema kita sepanjang tahun ini, jemaat bisa dimuridkan, diajar sesuai dengan kehendak Kristus di tengah-tengah masa yang sulit ini. Penting hikmat dan pengertian itu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya anak-anak kita, jemaat kita bisa bertumbuh. Tidak berpusat pada diri sendiri. Tapi memahami dan mengerti bahwa kita hidup sebagai suatu gereja, sebagai suatu jemaat. Bukan hanya untuk memikirkan diri kita sendiri, tapi memikirkan kepentingan bersama. Memikirkan kepentingan pelayanan umat secara bersama. Bukan hanya pendeta, bukan hanya majelis yang memikirkannya, tapi secara bersama kita memikirkannya. Dan percaya kalau kita memikirkan bersama, kita menjalaninya bersama, kita doakan secara berdoa untuk kepentingan bersama, berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Karena itu penting untuk diajarkan soal hikmat pengertian yang Salomo terima. Supaya anak-anak kita, jemaat kita bisa bertumbuh untuk memikirkan bukan kepentingan pribadi sekali lagi. Tapi selalu melihat kepentingan bersama di dalam konteks kita sebagai jemaat Tuhan. Saya ingat waktu pertama kali masuk pastori, belum ada apa-apa di dalam. Tapi saya melihat sejauh saya sekitar 2 tahunan sebelum jadi pendeta di sini. Saya melihat beberapa jemaat Tuhan yang
sungguh bertumbuh dalam iman. Saya melihat beberapa anak-anak jemaat yang punya gairah di dalam memikirkan kepentingan bersama. Sehingga waktu itu Bapak Ibu Saudara, ketika saya masuk pastori, tidak ada kursi, tidak ada meja dan sebagainya. Saya kemudian kontak beberapa jemaat, beberapa anak-anak dari jemaat. Saya tidak malu untuk mengatakannya. Saya bilang, ibu, bapak, atau bro, sis, ini loh di pastori belum ada perlengkapan atau fasilitas apa-apa. Tidak ada kursi dan sebagainya. Mau enggak kamu terlibat di dalam menyediakan fasilitas itu? Ya, fasilitas itu akan menjadi inventaris pastori nantinya. Setelah itu datanglah transfer, saya info ke bendahara, ada nih masuk transfer untuk fasilitas pastori. Ya, nanti saya belanja kursi, meja. Nanti saya masukkan kwitansinya atau notanya di bendahara. Tapi masukkan itu sebagai laporan di jemaat. Datanglah kursi itu, datanglah meja itu, datanglah lemari piring itu, datanglah gelas-gelas. Ya, saya ingat waktu itu yang tuan rumah malam hari ini ya, belum menikah waktu itu, Mbak Tina, masih Mbak Tina panggilannya. Ibu Justina terbeban, dia bilang, Pak Pendeta enggak usah beli gelas, nanti saya kirim. Dan saya bersyukur melihat antusiasme daripada jemaat Tuhan yang bertumbuh di dalam pengertian dan hikmat ini. Tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan lebih jauh tentang kepentingan bersama untuk menyediakan fasilitas di dalam pelayanan gereja. Di dalam gereja ini banyak sekali tangan-tangan yang menyumbang untuk kepentingan bersama dipakai, untuk kepentingan bersama di tempat pelayanan ini. Jadi senang bisa melihat iman jemaat bertumbuh. Saya kira itu harus tetap ditingkatkan. Ya, tetap ditingkatkan. Tetap bertumbuh terus untuk memikirkan kepentingan bersama. Jadi nanti kalau saya habis periode di tempat ini, saya pindah, ingatkan Pak Pendeta jangan bawa itu ya. Itu inventaris pastori ya, diingatkan supaya tidak dibawa. Itu buah tangan dari jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang memikirkan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Dan tetaplah pelihara itu, tetap bertumbuh di dalam pengertian akan itu. Saya kira jemaat Tuhan betul-betul bisa dimuridkan dengan memikirkan hal-hal itu. Jadi hiduplah untuk berpraktek, bukan sekedar berteori. Sebab apa? Sebab hikmat Tuhan nampak pada prakteknya, bukan teorinya. Saudara akan melihat hikmat Tuhan bekerja dalam diri seseorang atau dirimu ketika engkau berani mempraktikkannya, bukan hanya sekedar berteori belaka. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya baik, kita akan merespons firman Tuhan ini dengan memberikan persembahan syukur kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 362. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Tuhanku, ku dengar suaramu.
Kita akan masuk dalam doa syafaat dan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini yang telah kami baca, dengarkan, dan renungkan. Tolonglah kami supaya hikmat pengertian yang Tuhan berikan bagi Salomo, supaya ia pakai untuk kepentingan bersama, juga boleh diberikan kepada kami untuk memikirkan kepentingan bersama di dalam pelayanan kami ya Bapa. Terima kasih jika kami diajar untuk selalu memikirkan kepentingan bersama dalam pelayanan, bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi kami. Sebab kami tahu bahwa kami hidup di dalam Kristus sebagai sebuah gereja. Karena Tuhan mau kami saling memperhatikan satu dengan yang lain. Karena Tuhan mau supaya kami saling memikirkan kepentingan bersama. Sebab kami ini adalah tubuh Kristus. Sebuah tangan atau sebuah kaki tidak dapat berfungsi apa-apa jika bagian tubuh yang lain tidak mendukung. Karena itu sadarkan kami untuk selalu belajar memikirkan kepentingan bersama dalam pelayanan. Khususnya hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan boleh menolong kami untuk lebih banyak melakukan praktis daripada teoritis sebelaka. Terima kasih ya Allah, biarlah firman-Mu ini diteguhkan dalam hati kami, dan jemaat Tuhan COKB boleh semakin bertumbuh, semakin memikirkan satu dengan yang lain untuk kepentingan tubuh Kristus, demi dan hormat kemuliaan Tuhan. Malam hari ini berdoa bagi keluarga yang mengambil bagian, keluarga Bapak Yohanes Timisela. Tuhan berkati hamba-Mu sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, kiranya ia diberikan hikmat kekuatan, bahkan kesehatan untuk ia menjalani masa hidupnya bersama dengan istri. Ada beberapa rencana sepanjang tahun ini, Tuhan kiranya nyatakan seturut kehendak-Mu. Berkati anak-anak, cucu-cucu di Maluku, kiranya mereka boleh hidup seturut kehendak-Mu, ada dalam perlindungan Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyertai Bapak Yohanes Timisela, demikian kami juga berharap Tuhan menyertai anak cucu di Maluku. Demikian pula bagi istri kekasih Ibu Penatua Justina Lida. Tuhan mampukan hamba-Mu di dalam menjalani perannya sebagai istri, untuk boleh tunduk dan hormat kepada suami, dan hidup di dalam sukacita bersama. Berkati pelayanannya di gereja, tanggung jawab yang diberikan baginya, kiranya ia dimampukan untuk menjalankan dengan penuh sukacita. Berkati rumah tangga mereka, senantiasa diberkati, dijauhkan dari segala hal-hal yang dapat merugikan kehidupan rumah tangga, dan biarlah kesehatan dicurahkan baginya. Mereka dijauhkan daripada sakit penyakit khususnya yang terjadi sampai hari ini, COVID-19. Kami berdoa juga untuk keluarga yang lain, keluarga Bapak Kresrepa, keluarga Bapak Boli, keluarga Bapak Obed. Kiranya mereka senantiasa juga ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati mereka dalam tugas pekerjaan, khususnya Pak Boli yang saat ini bekerja di Afrika. Kiranya ia diberi kekuatan, kemampuan untuk menjalankan pekerjaannya. Terpisah daripada istri, namun biarlah Tuhan doa kami kepada mereka. Mereka boleh tetap hidup sehati, sepikir, setia di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk istri Bapak Obed yang beberapa waktu yang lalu sedang menjalani operasi, yang pada tanggal 10 nanti hasilnya akan keluar dari rumah sakit. Tuhan kiranya memberkati. Kami berdoa dengan penuh pengharapan supaya tumor itu bukanlah tumor ganas, dan biarlah pemulihan-Mu terjadi dalam kehidupan Ibu Tuti. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang boleh bersama-sama beribadah pada malam hari ini. Kami mensyukuri bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memulai kembali ibadah rumah tangga pada malam hari ini.
Kiranya sepanjang tahun, mulai malam ini sampai akhir November, ibadah rumah tangga boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Beberapa anak-anak Tuhan yang sedang sakit, Tuhan kiranya menolong, kiranya mereka boleh dipulihkan. Proses pengobatan yang mereka boleh jalani sampai hari ini, Tuhan berikan semangat bagi mereka dan keluarga, untuk mereka tetap berharap ada pertolongan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih ya Allah, berkati Bapak Ibu Majelis, Vikaris di dalam tugas tanggung jawab sepanjang tahun ini. Terkhusus bagi Bapak Diaken Mika yang setia untuk mengambil video rekaman. Kiranya Tuhan memberkati hidupnya bersama keluarga. Boleh terus diberi kesehatan di dalam pekerjaan, keluarga, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami boleh memberikan persembahan pada malam hari ini karena Tuhan yang memberkati hidup kami. Karena itu ya Allah, kami memohon kepadamu, kiranya apa yang boleh dipersembahkan boleh dipakai untuk kepentingan bersama dalam pelayanan Tuhan di Jemaat Oikumene Kertago Porongloe. Terima kasih ya Allah. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Saya undang kita berdiri dan kita menyanyi Kidung Jemaat 408 bait pertama, Di Jalanku Ku Diiring. Diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Bapak Ibu Saudara, keluarga Bapak Johannes Timisela, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Tetaplah setia, boleh hidup dalam hikmat dan pengertian Tuhan di dalam praktek kita sehari-hari di dalam menjalani hidup ini. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.